Baik, di video yang kelima ini kita akan membahas kajian hadis tentang kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan disimak pembahasannya. Pertama, kita akan membacakan hadisnya terlebih dahulu. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu minal laili hatta tatafattara qadamahu. Faqalat Aisyah, lima tasna'u hadha ya Rasulullah wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Qala afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Falamma kathura lahmuhu shalla jalisan fa idza arada an yarka'a qama faqara'a thumma raka'a. Rawahu al-Bukhari. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam. Dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu minal laili hatta tatafattara qadamahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat malam sampai kakinya bengkak. Faqalat Aisyah, lalu Aisyah berkata, lima tasna'u hadha ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan hal seperti ini wahai Rasulullah? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengampunimu dari dosa-dosa yang lalu maupun yang akan datang? Apa jawab Nabi? Qala. Nabi SAW bersabda atau menjawab, afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Apakah aku tidak boleh? Apakah aku tidak bisa menjadi seorang hamba yang bersyukur? Falamma kathura lahmuhu shalla jalisan. Maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam gemuk, maka ia salatnya dalam keadaan duduk. Fa idza arada an yarka'a qama faqara'a thumma raka'a. Dan ketika ia hendak ruku, maka ia berdiri dan membaca beberapa ayat lalu ruku. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Selanjutnya adalah kandungan makna hadis. Yang pertama, Rasulullah SAW adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling rajin beribadah. Meski terjaga dari dosa, beliau tetap bersemangat melakukan ibadah bahkan melebihi umatnya. Dan kita selaku umatnya sudah sepatutnya mencontoh Rasulullah SAW khususnya dalam beribadah. Rasulullah SAW yang seorang nabi dan rasul masih rajin dalam beribadah. Maka kita juga selaku umatnya sudah dipatutkan, sudah seharusnya mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah mengajarkan bahwa ibadah yang dilakukan hanyalah bagian dari perwujudan terima kasih atau syukur seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan semua isi alam raya untuk manusia, di mana kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu dengan cara beribadah kepadanya, yaitu dengan melaksanakan yang wajib maupun yang sunnah. Isi kandungan yang ketiga ialah orang yang tidak mau menyembah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tergolong manusia durhaka dan tidak tahu balas budi, serta termasuk mengingkari semua nikmat yang sudah dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberikan nikmat, kita diberikan karunia hidup di dunia ini dengan rizki yang kita terima, tetapi kita tidak mau beribadah, kita tidak mau sholat, kita tidak mau melaksanakan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka kita termasuk hamba-hamba yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isi kandungan yang keempat ialah dibolehkannya melaksanakan sholat sunnah sambil duduk meskipun mampu berdiri jika berdiri dirasa memberatkan karena kondisi tubuh yang tidak memungkinkan untuk berdiri. Jadi kalau kita tidak mampu berdiri dalam melaksanakan sholat, diperbolehkan untuk duduk.
Dan ketika kita duduk, kita tidak mampu, kita diperbolehkan untuk berbaling dalam melaksanakan sholat. Itu adalah keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melaksanakan ibadah yang diwajibkan kepada kita. Yang kelima adalah pentingnya melaksanakan sholat sunnah, terutama pada malam hari sebagai perwujudan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia yang telah dianugerahkan kepada kita. Yuk, mari kita yang masih muda, yang masih memiliki energi, yang masih memiliki kekuatan untuk bisa membiasakan diri kita dalam melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, khususnya dalam ibadah atau sholat tahajud yang kita laksanakan di malam hari. Memang berat, memang sulit, tapi ketika kita sudah terbiasa untuk melaksanakannya, maka itu menjadi amalan atau bukti kita syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba-hamba Allah. Adapun sikap dan perilaku yang mencerminkan pengamalan hadis. Yang pertama adalah rajin melakukan ibadah baik mahdoh maupun ghairu mahdoh. Apabila tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka termasuk kategori zalim. Kita selaku peserta didik, selaku siswa harus sudah terbiasa, harus sudah bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang wajib maupun yang sunnah. Kita sholat 5 waktu sudah seharusnya tidak disuruh lagi. Kita melakukan sholat sunnah memang sudah merupakan keinginan daripada diri kita sendiri. Untuk apa? Untuk menjadi anak-anak yang soleh, untuk menjadi anak-anak yang menjadi kebanggaan orang tua kita. Yang kedua adalah wujud syukur atas nikmat yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan melaksanakan ibadah hanya kepadanya serta menjauhi kemusyrikan. Yang ketiga adalah keutamaan melaksanakan salat malam. Nah, ini yang harus menjadi kebiasaan yang harus dilatih oleh kita sejak dini untuk bisa melaksanakan salat malam. Di mana di salat malam ini banyak sekali keutamaan-keutamaan yang akan kita dapatkan ketika kita mampu untuk bisa melaksanakannya. Apalagi kita yang sedang belajar, apalagi kita yang sedang melaksanakan berbagai macam ujian, maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sholat malam ini, semoga segala kesulitan yang kita hadapi, khususnya dalam menuntut ilmu, itu dimudahkan dalam mempelajarinya atau dalam menguasainya. Yang terakhir adalah maslahat dan manfaat beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah memperoleh limpahan berkah dari rizki yang diperoleh. Berkahnya rizki hanya didapat dari orang-orang yang benar-benar mentaati aturan agama. Jangankan yang haram, yang syubhat saja dihindari. Mereka inilah yang akan mendapatkan curahan rizki dan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hidupnya dipenuhi kelapangan rizki yang pada akhirnya kebahagiaan sejati yang didapat. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka, dari jalan yang tidak diduga-duga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia akan diberikan jalan keluarnya. Jadi kuncinya adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya bertakwa? Yaitu dengan cara menjalankan segala perintah-perintah yang Allah berikan dan menjauhi segala larangannya. Bagaimana menjalankan perintah Allah? Yaitu dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kebaikan itu mengalir dan terus berkembang. Oleh sebab itu, jangan ada kekhawatiran berkurangnya rezeki atau nikmat karena sedekah, infak, dan zakat yang kita keluarkan. Bahkan harta kita semakin bertambah dan berkembang lagi. Nah, ini juga harus dibiasakan oleh kita. Kita diberikan uang jajan, kita diberikan rizki, kita mendapatkan karunia yang lebih, kita keluarin sedikit. Kita amalkan sedikit. Kita berikan sedikit daripada uang kita untuk sedekah,
untuk bisa melatih diri kita. Yang insya Allah nanti ya semuanya akan bertambah rizkinya dan akan bertambah nikmatnya untuk kita semua. Yang ketiga adalah mendapatkan ketentraman batin dan kedamaian hati. Dalam menjalankan segala kegiatan yang dilakukan disebabkan sikap taat dan taqarrubnya, ridho dan relanya dalam menyikapi pemberian dan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita melaksanakan berbagai macam kegiatan, banyak masalah dan rintangan yang kita hadapi, maka dengan sebab kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sering beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita memiliki hati yang tentram, kita memiliki batin yang tenang dalam mengarungi atau melewati kegiatan dan masalah-masalah yang kita hadapi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, mendapatkan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan dalam video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan kita selaku umat daripada Rasulullah SAW bisa mengikuti, meneladani apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhirul kalam, usidkum wa nafsi bitaqullah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.